penyakit mata dan ambeien. Selalu bersama Anda 92,1 SBFM. 92,1 SBFM, radio terbaik untuk Anda, yang memberikan kamu informasi terupdate. Radio Suara Bangkalan, satu suara berjuta telinga. Baik, 92,1 Suara Bangkalan FM, radio informasi dan hiburan, satu suara berjuta telinga. Dan selamat pagi kembali mitra, bersama Septi di sini. Kita sudah sampai di menit 2 lepas dari jam 9 pagi. Sesuai dengan janji Septi tadi mitra ya, kali ini kita akan gelar talkshow bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan. Tentunya tema yang bakal kita angkat kali ini adalah keberadaan layanan perpustakaan dalam meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat. Dan pastinya di studio Suara Bangkalan FM sudah hadir mitra beberapa untuk narasumber kita kali ini. Namun untuk mewakili ya, Septi kenalkan dulu untuk dua narasumber kali ini, yakni diantaranya adalah Ibu Siti Aisyah SH selaku Subkoordinator Pembudayaan Kegemaran Membaca di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan, dan dengan Ibu Siti Haniah SE selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan. Mari kita sapa untuk dua narasumber kita hari ini, pagi ini. Selamat pagi Bu Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Aduh, mungkin kita ke Bu Aisyah dulu ya, ngobrol-ngobrol sedikit. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Gimana nih kesan pertama pas nyampe di studio Suara Bangkalan FM? Deg-degan apa gimana? Tadi waktu masuk ya, wah ini apa ya, deg-degan. Deg-degan ya. Oke, nanti Bu Siti Aisyah mitra akan membahas detail tentang tema kita hari ini. Kemudian kita ke Bu Siti Haniah dulu selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, sehat kabar ya Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin apa ya, sehari-harinya Bu Hani ini bergelut dengan yang namanya buku. Hari ini kita bergelut bersama Pengalaman udara. Oh gitu ya. Baik, kita langsung saja ke materi yang tentunya kita akan bahas kali ini adalah tentang keberadaan layanan perpustakaan dalam meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat. Nah ini bisa dibilang ya sesuatu yang sudah langka ya untuk kita, karena seiring berkembangnya zaman, sudah musim yang namanya Android atau gadget segala macam ya, sehingga yang namanya kegemaran membaca ini mungkin agak sedikit berkurang di Kabupaten Bangkalan khususnya. Nah ini sebelum Septi kita membahas lebih detail lagi tentang perpustakaan, kita pengen tahu dulu nih apa sih apa ya sekilas lah yang terlintas di pikiran Bu Aisyah dan Bu Hani tentang perkembangan zaman yang sudah mulai semakin canggih ya, musim gadget segala macam, sehingga kegemaran membaca untuk masyarakat ini agak sedikit berkurang. Gimana ini? Mungkin dari Bu Aisyah dulu. Iya. Ini sudah pandemi, ini sudah berapa? 1 tahun ya? Iya, 2 tahun apa 1 tahun? 2 tahun ini, 2 tahun ya. Iya, ini kunjungan pustaka ke perpustakaan ini memang berkurang ya sejak COVID-19 ini berada. Namun usaha kami selain itu mengadakan dobrakan-dobrakan untuk kegiatan perpustakaan ya, untuk tetap berada melayani masyarakat Bangkalan ini. Memang
beberapa bulan pada pandemi COVID, layanan perpustakaan ini memang tutup ya. Namun mulai Januari kemarin sudah mulai buka, dan memang pengunjung di tahun 2021 ini berkurang. Nah, pada saat ini memang kami sudah mengadakan dobrakan-dobrakan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga memberikan door to door door to door kepada masyarakat untuk agar lebih meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca ini, dan mengajak kepada masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan yang sudah berada di Jalan Kartini nomor 1 Bangkalan ini. Baik. Banyak layanan-layanan yang sudah diberikan oleh perpustakaan ini, seperti misalnya adanya layanan internet kemudian Beng Labeng. Nah, Beng Labeng ini merupakan suatu program dari kami, Bangkalan Bangun Literasi Bangkalan ya. Kemarin sudah mengadakan gerakan-gerakan sosialisasi untuk meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca ini ke sekolah-sekolah, baik dari TK, SD maupun SMP. Dan mulai bulan November kami sudah berkeliling ke sekolah-sekolah ini, dan alhamdulillah mereka menyambut dengan baik. Nah, di samping itu kami juga memperkenalkan mobil keliling. Nah, di situ kan banyak buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan di mobil keliling itu, sehingga para siswa mengenal buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Dan kami juga mengajak para siswa-siswa untuk mengunjungi perpustakaan di Jalan Kartini ini, supaya lebih meningkatkan minat bacanya ini, karena lebih banyak buku-buku yang ada di perpustakaan daripada mobil keliling. Mungkin nanti Ibu Hani yang akan menjelaskan Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Aisyah ya, sekilas mitra usaha dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini Perpustakaan Kabupaten Bangkalan yang berada di Jalan RA Kartini sudah mulai melakukan gebrakan-gebrakan yang ingin menarik masyarakat untuk gemar membaca kembali. Seperti itu ya Bu Aisyah. Baik, kita ke Bu Hani. Gimana nih Bu Hani? Oke, lanjut. Ini kita bersinergi dengan Ibu Aisyah. Kami memang dalam masa pandemi ini mengalami permasalahan mengenai kunjungan, serta anggota perpustakaan kami menurun. Itu juga karena situasi pandemi, sehingga anak-anak yang biasa berkunjung sekarang tidak bisa mengunjungi. Akhirnya dari pihak kami berkolaborasi dari Bang Labang, itu merupakan branding kami, dari singkatan Bang Labeng. Beng Labeng gitu ya, Beng Labeng. Mohon maaf, ini logat nih udah belum bisa. Oke. Beng Labeng itu dari Bangun Literasi Bangkalan, bersama Kubileng. Itu branding kami juga, itu dari kepanjangan dari kunjungan mobil perpustakaan keliling. Kami mengadakan kolaborasi, jadi berdua terjun untuk mengunjungi secara tatap muka to school. Dari satu sekolah ke sekolahan, kami memperkenalkan mengenai literasi, serta di dalamnya kami juga memberikan pelayanan kartu anggota secara gratis, dan hari itu juga jadi bagi peserta sosialisasi. Sehingga dengan adanya program kami yang bersinergi terjun ke lapangan langsung ke sekolah-sekolah, kami mendapatkan pemustaka-pemustaka yang alhamdulillah meningkat. Jadi tindak lanjut dari kegiatan kami, banyak para murid yang sudah mendapatkan KTA berusaha mengunjungi kami, sehingga kunjungan selama 2 bulan ini mulai Januari mulai ada peningkatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya juga Sabti mengingatkan nih untuk mitra yang saat ini sedang pantau, sedang tuning di 92,1 Suara Bangkalan FM. Anda pun bisa ikut berpartisipasi di talkshow kita kali ini
bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan melalui line telepon. Mitra Septi buka kesempatan untuk Anda bisa bergabung 082141993836. Ini Mitra bisa bertanya apa saja seputar perpustakaan ya, yang pastinya kemudian mungkin punya unek-unek apa seputar perpustakaan di Bangkalan, silakan bisa bergabung bersama kami Mitra melalui 082141993836. Baik, kita ke narasumber kembali Mitra. Kalau kita sudah mendengar yang namanya kata atau istilah perpustakaan. Nah, perpustakaan ini selalu identik dengan buku ya pastinya. Nah, selama ini mungkin kita menyasar ke usia anak-anak dulu, ke anak-anak sekolah. Nah, ini selama ini anak-anak mungkin cuman mengenal perpustakaan itu berada di sekolah saja. Nah, mungkin kesempatan bagi kita saat ini untuk lebih menjelaskan lebih detail lagi apa itu perpustakaan dan khususnya perpustakaan yang ada di Kabupaten Bangkalan ini. Kemudian dijelaskan lebih detail juga di mana tempatnya dan bagaimana cara mengunjunginya, cara menjadi anggota perpustakaan di Kabupaten Bangkalan. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Silakan Bu Aisyah mungkin Bu. Ya. Baik, perpustakaan ini memang digunakan untuk umum ya. Saya waktu berkeliling ke sekolah memang anak-anak belum mengenal perpustakaan yang ada, sebagian belum mengenal perpustakaan yang berada di Jalan Kartini. Namun dengan kami berkeliling ya sudah memperkenalkan perpustakaan yang ada di Jalan Kartini itu, dan alhamdulillah mereka ini tertarik untuk pergi ke sana. Nah, yang sebetulnya ya perpustakaan ini memang untuk tempat belajar untuk anak-anak, untuk mendapatkan informasi, selain yang tempat-tempat selain untuk membaca, mereka juga akan menikmati layanan-layanan yang diberikan oleh kami ya. Di sana juga ada ruangan-ruangan yang diperuntukkan untuk anak ya, ada ruangan anak yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk membaca di sana. Dan juga di sana untuk ada aula ya. Nah, tentunya aula ini bukan hanya untuk rapat-rapat saja, tapi bisa diperuntukkan untuk latihan-latihan ya, latihan-latihan, misalnya mereka ini pergi ke perpustakaan dan ingin belajar misalnya teater. Nah, kami akan layani di sana. Ya itu mungkin Bu Hani bisa menambah ya. Intinya perpustakaan ini enggak hanya kita untuk tempat membaca buku atau menggali informasi dari sebuah buku saja ya Ibu ya, tapi juga bisa digunakan untuk mengembangkan potensi dari anak-anak yang ada di Kabupaten Bangkalan. Bagaimana perpustakaan ini kan di sana juga merupakan tempat wisata bagi mereka. Mereka yang harus bukan untuk tempat stres, bukan ya. Tetapi setelah datang ke perpustakaan, biar setelah membaca buku dapat informasi, keluarnya ini menjadi fresh kan gitu ya. Jadi kalau kita tanamkan selama ini pandangan dalam pikiran kita perpustakaan penuh dengan buku, ini malah tambah tumpukan gitu buku, ya, malah tambah tumpukan buku ya. Sekarang sudah dihilangkan ya pikiran seperti itu, bahwa perpustakaan yang ada di Bangkalan ini adalah juga tempat untuk healing juga gitu ya, tempat berwisata, mencari inspirasi baru dan lain sebagainya. Baik, ke Bu Hani, di perpustakaan ini sendiri mungkin ada fasilitas apa saja dan bisa digunakan apa saja serta manfaatnya apa saja, silakan Bu Hani. Terima kasih Mbak Septi. Sebelumnya memang perlu kami memberikan pencerahan lah, bahwa perpustakaan yang ada di Jalan Kartini sekarang ini sudah berubah, bertransformasi, sehingga dalam pelayanan kami
sudah tidak seperti yang kemarin dulu, bahwa saya sebagai pustakawan biasanya cuma membaca buku, menata buku. Kalau ada orang aku diem baca komputer. Sekarang sudah berubah. Kami sangat ramah sama anak-anak. Betul. Jadi datang ke perpustakaan bisa untuk bermain. Kami kadang di situ memberikan keterampilan origami pada anak-anak yang habis pulang istirahat. Menunggu orang tuanya belum bisa mengantarkan pulang, diantarkan orang tuanya ke saya. Bu, saya nitip anak saya loh. Jadi pustaka itu memandang saya ini sebagai penitip anak juga. Jadi sudah banyak fungsi ya. Fungsi itu memang belum diketahui banyak orang. Tapi saya menerimanya dengan senang hati. Jadi kami pilihkan bacaan yang menurut mereka sesuai dan mereka enjoy sambil menunggu orang tuanya yang belum bisa ngantarkan pulang. Saya kasih bacaan apa yang mereka suka. Jadi mereka merasa enjoy dengan berlindung di perpustakaan, aman dia di sana. Saya juga sebagai pelindung anak-anak. Daripada mainnya kemana-mana gitu ya. Itu salah satu, hanya salah satu sedikit. Tapi yang lebih besar yang akan kami sampaikan bahwa perpustakaan kami sudah banyak mengalami perubahan dari fasilitas tentang pelayanan ruang anak. Kami sudah memberikan di situ bisa untuk mereka mengapresiasikan talenta mereka. Kita ada ruang ngaji. Itu dari kita sendiri, dari petugas ustadznya dari kita sendiri. Terus ada juga bagi orang yang mungkin keadaan seperti ini pandemi, ya mohon maaf banyak pekerjaan yang hilang. Nah, dari itu kami juga menerima masukan dari para pemustaka yang membutuhkan mengenai pekerjaan yang bisa dimanfaatkan dalam waktu pandemi seperti ini yang bisa memberikan penghasilan bagi mereka. Dan ini saya ngomong beneran. Sudah ada keberhasilan kami ya Bu Isya ya? Ya banyak. Kami sudah memberikan pengetahuan bagi banyak bapak ataupun ibu ataupun mahasiswa yang membutuhkan, akhirnya mereka nomor satu mendapat penghasilan walaupun sedikit dari buku yang mereka baca dari kami, diaplikasikan dan mereka akhirnya mendapat per bulan dengan ilmu yang dibaca dari perpustakaan. Kalau mungkin Mbak Septi pengen melihat siapakah Bapak itu, boleh Mbak ke Jalan Kartini. Beliau sekarang menjadi pengepul dan dia sukses dalam budidaya lelenya dan menjadi mata pencariannya Bapak itu. Alhamdulillah. Jadi selain saya itu menjaga buku, menjaga anak dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang bermasalah mengenai kesejahteraan kehidupan. Terlalu tinggi cita-cita saya. Tapi walaupun sedikit ya manfaatnya sudah terasa. Baik, mungkin dilanjut untuk fasilitas-fasilitas yang ada dalam perpustakaan itu sendiri serta manfaatnya untuk apa saja. Silakan, Bu Ani. Saya lanjut ya. Karena saya nggak hafal, jadi saya cari dulu materi yang tadi. Silakan. Dan yang pasti ya jangan lupa untuk mitra yang ingin nimbrung nih ya, kalau kata bahasa kerennya anak muda ya, ingin nimbrung di sini boleh ya, silakan 082141993836 untuk bisa ngobrol langsung bersama narasumber yang ada di studio. Baik, sudah ketemu Bu Hani? Sudah, silakan. Pak Septi, siap. Iya. Gini, kalau layanan perpustakaan kami secara normal ya sebelum pandemi ada layanan sirkulasi, layanan koleksi anak, layanan referensi, layanan informasi, layanan mobil keliling serta layanan anggota perpustakaan. Terus karena adanya pandemi, kebanyakan untuk sirkulasi, layanan anak, terutama juga layanan anggota hampir tidak ada. Jadi hampir mendekati di bawah 100 orang yang biasanya bisa 100, bisa sampai 150 per hari ya. Nah, ini kejadian yang tidak normal seperti ini menjadikan kami akhirnya berubah. Layanan kami akan berhenti atau
kita mengadakan inovasi-inovasi agar kita bisa tetap hidup dalam keadaan pandemi COVID yang tiada pasti dan kapan berhentinya ya Mbak Septi ya. Betul. Jadi kami para ibu-ibu ini memberikan inovasi-inovasi Kartini pejuang-pejuang generasi. Saya mulai berpikir kalau kita selalu nyaman dalam keadaan layanan yang seperti ini, lama-lama kita akan tergerus oleh keadaan yang menuntut kita selalu berubah, berinovasi. Betul. Nah, akhirnya terjadilah transformasi antara Bank Labang sama Kubiling serta kartu anggota yang dikemas secara cantik walaupun sederhana. Kami bisa membawa dan bisa memberikan layanan itu tetap hidup walaupun keadaannya tidak kelihatan tampak oleh mata. Itu Mbak Septi. Dan hasilnya untuk sampai saat ini bagaimana, antusias masyarakat sudah? Alhamdulillah Mbak Septi. Kalau umpama saya bisa memberikan visualisasi, bisa ketahuan hasilnya ini sudah saya buat seperti itu. Itu nanti. Kolaborasi Bank Labang dengan Kubiling pada tahun Januari, di bulan Januari, ini kan Februari ya. Saya sudah buat ini, cuman ya karena tidak bisa ya saya tampilkan. Ini adalah hasil dari sedikit yang akan saya sampaikan secara narasi aja, bahwa selama dalam bulan Januari kami sudah mengelilingi sekolah. Sebentar ya. Iya, oke. 9 sekolah ya. Masih 9 sekolah. Berapa sekolah Ibu? 9 sekolah. Ya, 9 sekolah. Itu kita sudah bisa mengenalkan layanan perpustakaan yang tadi yang hampir di bawah 0 kunjungannya sudah bisa meningkat. Terus kartu anggota perpustakaan baru kami juga kami sudah meningkat sekitar hampir 300 anggota dalam 1 bulan dalam kami kunjungan. Yang ketiga, peningkatan gemar membaca yang bisa kami lihat dari indikasi anak-anak yang mulai membaca sebagai pembaca aja di perpustakaan kami juga meningkat. Terus akhirnya jumlah anggota yang harusnya itu berkurang selama 1 tahun sudah ada angka-angka yang mulai menunjukkan statistik naik. Jadi alhamdulillah hasil-hasil dari kolaborasi kami, inovasi pekerjaan-pekerjaan selama pandemi yang katanya tidak ada yang bisa dikerjakan, bagi kami itu tidak ada. Kami tetap bekerja walaupun dalam masa pandemi. Iya begitu Bu Isaya. Dan alhamdulillah hasil dari kami berkeliling ini ditindaklanjuti oleh sekolah seperti sekolah Fuadi ya, Anwar Fuadi. Ini setelah kami berkunjung ke sana, alhamdulillah para guru dan muridnya berkunjung ke perpustakaan untuk mencari literasi yang dibutuhkan oleh mereka. Dan ini juga para sekolah juga akan berkunjung, mengadakan kunjungan bersama murid-muridnya. Kemarin kemana? SDIT Safinda. Mereka MI Safinda. Ya, insya Allah juga akan berkunjung ke perpustakaan. Karena apa? Tadi sudah saya bilang bahwa perpustakaan ini tempat wisata tempat wisata. Betul. Dan mereka akan menunjukkan kepada murid-muridnya. Nah, selain perpustakaan saya juga punya wasik wasik wisata arsip asik Nah, itu memang tempatnya ini berbeda, bukan di Jalan Kartini tapi di Halim Perdana. Di Halim Perdana di kantor kami. Nah, ini ada memori-memori, foto-foto yang tempo dulu, seperti Masjid Jami, terus Kamal kapal feri pelabuhan Kamal, terus stadion alun-alun Bangkalan banyak. Nah, jadi kalau masyarakat ingin berwisata ke sana untuk supaya tidak stres, insya Allah sangat bagus.
kalau dikunjungi dan akan memperkenalkan kepada anak-anak sejarah-sejarah yang ada di Bangkalan ini. Oke, baik, menarik sekali Mitra ya. Jadi untuk Anda yang berminat silahkan untuk mengetahui sejarah-sejarah Kota Bangkalan juga, untuk menambah pengetahuan juga, atau bisa langsung ke perpustakaan Bangkalan yang terletak di Jalan R.A. Kartini. Baik, kita ke pertanyaan ya yang sudah masuk di via WhatsApp kali ini. Kali ini ada Tika di Bangkalan. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu yang ada di studio Suara Bangkalan FM, gimana nih cara berkunjung ke perpustakaan? Saya kan masih pelajar, kemudian apa ada biaya nggak untuk masuk ke sana gitu? Ya. Alhamdulillah. Ya. Di Dinas Perpustakaan ini memang programnya pemerintah, tentunya tidak akan ada pungutan-pungutan. Kalau mereka yang tidak mempunyai kartu perpustakaan, boleh berkunjung ya, cuma tidak bisa meminjam buku untuk dibawa pulang. Berarti syarat untuk meminjam buku? Iya, harus ada harus kartu punya perpustakaan. Nah, kegunaannya kartu perpustakaan ini untuk meminjam buku, dibawa pulang, kemudian 1 minggu dibaca di rumahnya, kemudian ingin memperpanjang lagi, datang lagi ke perpustakaan diperpanjang lagi, atau memilih buku-buku yang lain yang akan dibaca kembali. Jadi sistemnya untuk meminjam buku ini harus menjadi anggota perpustakaan dulu pastinya. Betul, untuk persyaratan menjadi anggota perpustakaan ini gimana nih Bu? Ada formulir yang harus diisi, kemudian ada KTP, ya hanya itu. Oh gitu. Iya. Baik, mudah ya. Jadi untuk mitra nih bukan untuk Mbak Tika tadi saja, tapi untuk masyarakat yang mungkin berminat mau mengunjungi perpustakaan, silakan langsung datang saja ya. Untuk tambahan bisa ya? Itu tadi nanyain masalah gratis apa enggak ya? Iya. Kami bekerja dari Dinas Perpustakaan. Semua layanan yang kami punya, baik dari Kubiling, Bang Labeng atau apa yang kami kerjakan gratis tanpa ada pungutan biaya. Terus Mbak Septi, kami juga mau menginfokan juga untuk Mbak Tika dan warga Bangkalan serta semua sahabat-sahabat di udara. Kami punya alamat Facebook yang bisa diakses untuk info-info mengenai Dinas Perpustakaan. Dispusip Bangkalan itu untuk yang Facebook. Sedangkan medsos kami yang ada di IG bisa dibuka di dispusip _Bangkalan. Serta channel YT kami ada di dispusip.bangkalan. Jadi di para pecinta suara Bangkalan bisa mengakses kami di medsos yang sudah kami sebutkan tersebut. Sekali lagi semua layanan kami gratis ya. Monggo tinggal datang aja dengan niat untuk berekreasi. Juga akan ke sana. Monggo kami tunggu. Jadi serba diberi kemudahan pastinya ya. Selain gratis, kita juga bisa kalau misalnya sumpek dengan pandemi yang juga belum berakhir, kita bisa sama saya gembirakan nanti. Iya, Mbak Septi, dalam meningkatkan budaya gemar membaca ini, kami ini ada program-program yang karena ini COVID ya, kami memang libur dulu dengan program-program kami seperti storytelling bercerita ya. Kami per tahun itu setiap tahun biasanya mengadakan lomba bagi murid SD untuk bercerita. Lomba bercerita. Selain itu juga kami untuk tingkat SMP mengadakan membaca cepat dengan narasumber yang sudah menjadi ahlinya, dengan mengundang tenaga yang ahlinya. Dan alhamdulillah tahun 2019 tahun 2020 kami juga mengadakan itu membaca cepat untuk anak-anak SMP. Untuk tahun selama pandemi ini masih belum ya. Dan rencana ini mungkin akan diadakan kembali kapan ini? Insya Allah untuk storytelling kalau tidak ada halangan, kami akan
bulan bulan Mei Storytelling, iya, 2022 bulan Mei. ini ya. Mudah-mudahan lancar ini. Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik pastinya. Baik, saat ini sudah di 30 menit lepas dari jam 9 pagi, mungkin kita break dulu sebenarnya, dengarkan 1 atau 2 lagu dan nanti kita kembali mitra ya. Tentunya masih bersama Bu Aisyah dan juga Bu Hani yang menjadi narasumber kita kali ini dan juga bersama teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan. Jangan kemana-mana. saja hitam. Meski air mata darah kau curahkan, meratapi diri bukan jalan terbaik untuk tetap berdiri. Penyesalan memang selalu menakutkan, tapi itu kenyataan.
salahku, terlalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Dan kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Dan kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. 92,1 SBFM, radio terbaik untuk Anda, yang berikan kamu informasi terupdate. Radio Suara Bangkalan, satu suara berjuta telinga. Baik mitra, tentunya masih bersama Septi di 92,1 Suara Bangkalan FM dan masih dengan talkshow bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan. Ada Bu Aisyah dan Ibu Hani yang masih setia dengan mitra Suara Bangkalan FM pastinya untuk menjadi narasumber kita kali ini. Kita masih akan lanjut dengan tema keberadaan layanan perpustakaan dalam meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat.
Langsung saja sebelum dilanjutkan kembali, kali ini Septi mau bacain dulu untuk yang sudah masuk via WhatsApp juga. Ada Erika yang ada di Jalan RA Kartini katanya. Untuk perpustakaan ini dikhususkan untuk yang pelajar saja atau masyarakat umum semua kalangan katanya. Gimana nih? Siapa yang mau jawab, Bu Aisyah atau Bu Ani? Sudah saya bilang tadi bahwa perpustakaan di Kabupaten Bangkalan yang sudah disediakan oleh pemerintah ini itu untuk masyarakat Bangkalan. Jadi bukan untuk siswa-siswi aja, tetapi semua para ibu, bapak, untuk masyarakat. Mungkin karena selama ini yang kesana itu kebanyakan dari kalangan pelajar ya, mahasiswa juga. Jadi mungkin pandangannya takut mau masuk gitu. Tidak juga mereka yang belum pergi ke sana ya, mungkin tidak melihat siapa yang ada di dalam isinya ya. Di sana ada juga mahasiswa betul. Juga masyarakat yang sering jalan pagi kalau sudah buka perpustakaan dia mampir untuk membaca buku pastinya. Jadi nggak usah takut ya, memang yang namanya tak kenal maka tak sayang, betul. Nambah aja Mbak. Iya, silakan. Tadi yang sudah dijelasin sama Ibu Koordinator Kegemaran Membaca, bahwa sebenarnya perpustakaan daerah itu melayani semua kalangan masyarakat. Kalau daerah Bangkalan diutamakan untuk semua masyarakat. Jadi semua lapisan, dari mulai 0 tahun yang digendong sama ibunya sampai dengan semua yang menjadi penduduk masyarakat Bangkalan. Pastinya. Karena jenis perpustakaan kami perpustakaan daerah. Sebagaimana saya tambahkan ya, perpustakaan jenisnya memang banyak. Ada perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, perpustakaan nasional, dan perpustakaan daerah. Jadi kami termasuk perpustakaan daerah yang ruang lingkupnya untuk pelayanan seluruh masyarakat. Jadi mau sambil saya promosikan juga, mungkin kalau belum mengetahui takut ke perpustakaan itu harus sekolah atau haruskah dengan umur segini. Kalau dibaca ada perpustakaan daerah, perpustakaan umum melayani bagi semua lapisan masyarakat. Mbak Septi. Betul. Jadi ini tidak hanya terkhusus untuk mahasiswa atau pelajar saja, atau untuk kalangan-kalangan tertentu, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan pastinya. Iya, begitu. Oke, untuk Mbak Erika ya, semoga dengan jawabannya sudah puas dan kita kembali ke tema. Nah, mengingat untuk masyarakat nih kan nggak semuanya juga bisa membaca. Terkadang ada di golongan-golongan tersendiri tidak bisa membaca ya, apalagi usianya sudah lansia gitu ya. Nah, ini apa sih upaya dari pihak dari perpustakaan ini sendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut gitu? Terima kasih. Saya coba untuk memberikan sedikit gambaran bahwa layanan di perpustakaan kami juga melayani untuk pemustaka yang lansia. Biasanya kami ada ruangan khusus bagi beliau. Kami prioritaskan tempat duduknya yang nyaman. Jadi tempat saat beliaunya datang, kami ada bagian informasi yang sudah mengetahui dan akan tahu arah anak akan kami arahkan ke koleksi anak, ke tempat layanan untuk ruangan anak. Kalau untuk mahasiswa biasanya mereka itu free Mbak, mau nyari bukunya itu kan kategori yang mereka butuhkan itu luas, ada di rak-rak kami, jadi mereka bisa ngambil sendiri. Kalau untuk bapak-bapak yang sudah lansia, kami akan memberikan pendampingan. Walaupun kami sebagai pustakawan yang katanya hanya memegang buku, kadang saya juga
nuntun orang tua untuk mencarikan apa, kadang dia suka koran. Dia saya kasih tempat duduknya dulu. Saya nyamankan tempatnya, baru saya ambilkan korannya. Ini Bapak gitu. Kira-kira seperti itu pelayanan seorang pustakawan yang di desa ini. Jadi nggak hanya mendampingi saja tapi juga menuntun gitu ya. Baik. Mungkin silakan untuk ada yang ditambahkan lagi yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bangkalan khususnya. Terima kasih Mbak Septi. Untuk layanan kami juga tadi belum tersentuh oleh saya. Kami juga ada satu layanan wifi gratis yang bisa dipakai oleh semua juga kalangan yang mengunjungi kami. Tinggal pakai, kami memberikan passwordnya, mereka bisa mengakses melalui internet yang mereka butuhkan melalui wifi kami gratis tanpa biaya. Dan untuk mengantisipasi nih ya, biasanya nih kalau anak-anak cuman butuh yang namanya wifi gratisnya aja gitu, datang ke perpustakaan. Nah ini untuk mengantisipasi hal seperti itu tuh gimana upayanya dari Mbak Hani sendiri selaku pustakawan? Kami sangat senang pada dasarnya ada pemustaka yang datang. Jadi kami tidak memilih anak ini nanti kita berpikiran dia untuk hanya mainan aja, untuk ngegame aja. Pertama kami sudah sangat simpati, mereka sudah welcome ya ke perpustakaan. Iya betul. Nah setelah itu cara kami ya kita harus mendampingi, melihat. Paling enggak gini ya, sudah kami antarkan, aku akan lihat dari kejauhan. Apa sih kalau memang dia udah mulai main yang game atau apa, kami mulai memberikan pengarahan dari sampingnya. Betul. Adik, kalau dunia seperti ini itu bebas, kamu bisa memilih untuk baiknya dari tangan kamu sendiri dan untuk buruknya juga dari tangan kamu sendiri. Kalau kamu seperti ini nanti akan begini ya. Tapi kalau Anda pengen mendukung pelajaran yang lebih baik, bisa membanggakan orang tua, coba deh ambil link yang begini, tapi tetap kami menerimanya dengan baik. Gitu Mbak Septi. Mbak Hani, kita pending dulu sejenak, kita sapa untuk yang sudah bergabung via telepon ya. Halo, selamat pagi SBFM. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari. Iya, terputus. Baik, terima kasih ya untuk yang sudah mencoba bergabung bersama kami di sini. Silakan dicoba kembali 082141993836. Kita masih akan buka sampai di jam 10 pagi nanti. Kita ke Bu Hani lagi. Silakan Bu Hani untuk dilanjutkan. Terima kasih Mbak Septi. Tadi mengenai penggunaan wifi ya. Betul. Cara kami mendampinginya seperti itu. Kami arahin bahwa keadaan dunia sekarang memang nggak boleh juga saya harus bilang nggak boleh deh kalau di sini main. Enggak. Kami secara halus mendampingi dan memberikan pengertian. Internet pun juga berguna bagi kehidupan dia kan. Kita memang sudah harus menerima dan mau nggak mau harus berubah. Bahwa internet memang dibutuhkan oleh kita. Makanya saya lebih baik mengarahkan daripada saya menolak pemustaka gitu Mbak Septi. Tidak ada yang berkunjung. Takutnya kalau misalnya pas kasarnya diusir gitu ya. Aduh. Ntar nggak ada yang mau datang lagi ya Bu ya. Dari Bu Aisyah mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, silakan Bu. Kami ini dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Bangkalan ini selain memberikan pelayanan yang berada di perpustakaan, ini kami juga berkeliling untuk mengadakan pembinaan perpustakaan, baik ke sekolah-sekolah yang ada perpustakaannya. Tentunya sekolah-sekolah itu mesti ada perpustakaannya. Dan kami berkeliling untuk mengadakan pembinaan bagaimana caranya mengolah buku, terus menempatkan di rak-rak. Nah, itu ada tugas kami juga ke perpustakaan desa. Untuk yang dari segi pelajar itu ya. Kalau ke masyarakat gimana nih cara dari Dinas Perpustakaan ini sendiri untuk menarik
agar lebih banyak orang yang minat membaca? Gimana untuk masyarakat umum ini selain pelajar dan mahasiswa? Bagaimana nih caranya? Terima kasih Mbak Septi. Cara kami itu memang berbagai macam. Ya. Dari pintu satu nggak bisa, saya akan ngetuk pintu yang lain. Betul. Door to door. Dari satu pintu yang kuning nggak bisa, saya akan pilih yang hijau. Ya, betul. Nah begitu. Karena posisi saat pandemi ini memang in-nya itu saya harus mendongkrak di sekolah-sekolah. Ya. Kita door to door ke sekolah. Ya. Kalau yang untuk masyarakat, kami juga ada cara Mbak Septi. Wow, pengen tahu kah? Ya dong, pastinya. Berani berapa sama aku? Ya nantilah urusan nanti kalau sudah selesai ya. Ya, kalau untuk yang masyarakat ya, kami biasanya sebelum pandemi, ini bicara sebelum pandemi ya, Iya, karena oke. memang di masyarakat kami terbatas Iya. karena pandemi. Terhalang oleh Kami pandemi. setiap minggu kedua mengadakan keliling di depan Ratu Ebu. Jadi selain saya jadi pustakawan di Mbak, kantor, mobil keliling, saya ya. juga jadi pustakawan keliling, Mbak. Itu kami berdiri dan di bawah terik matahari di depan itu kami ada mobil keliling yang menemani. Kami ada dari jam 7 pagi sampai jam 10 biasanya 10 pagi. Jam 7 Dan itu lumayan juga. Dari situ bisa kami laporkan juga banyak pemustaka-pemustaka yang banyak pertanyaan seperti tadi. Ibu, saya habis jalan-jalan mau baca buku, sewa ya bukunya, bayar berapa? Ya gitu Mbak Selvi. Mbak Selvi, Mbak Septi. Iya. Ya seperti itu. Jadi ketakutan tersendiri. Takut kalau nanti ada biaya untuk saat saya membaca buku. Enggak Ibu. Jadi mereka saya sosialisasikan membaca gratis. Iya. Cuman pelayanan saat di mobil hanya boleh membaca di tempat. Kalau andaikan Ibu tadi atau Bapak yang selesai jalan-jalan itu kepingin pinjam buku, saya arahkan untuk ke Jalan Kartini menjadi anggota dan akhirnya bisa pinjam buku. Pinjam buku. Nggih, Oke. begitu kira-kira Mbak. Baik. Ya Bu Aisyah? Iya. Ya Bu, kami ini ya sebagai petugas dari perpustakaan tidak hanya melayani yang ada di kantor ya, yang ada Ya. di perpustakaan saja. Oke. Tetapi kami harus juga bergerak untuk meningkatkan minat baca ini. Ya, Ya. misalnya ada ke BKK yaitu menjelaskan. Saya sering kalau ke PKK ya, pakai PKK RT. Nah, ini saya sering datang ke sana Oke, ya. baik. Itu untuk mensosialisasikan membaca ini. Ya, oke. Ya. Baik, Juga- via HP dulu sebentar ya Ibu Iya. ya, takut keburu. Halo, Assalamualaikum SBFM. SBSM, Waalaikumsalam, selamat pagi, Iya, selamat pagi. semangat pagi. Pagi semangat Terima Bapak. kasih atas on airnya SBSM Iya, dengan Bapak. perpustakaan yang prima. Ya, dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak. Pak Ari Joko Tole. Oke, Pak Ari di Jokotole. Silakan Pak Ari. Selamat pagi Bu Susanti ya, Ani Susanti. Bu Aisyah sama Bu Hani. Iya. Oh, Bu Ani Susanti juga selamat ada di pagi, sini, Bu. Bapak. Baru datang Bu Kabit baru datang. Selamat pagi. Iya, Bapak. Oke, silakan Pak. Untuk perpustakaan yang layanan prima itu untuk Sabtu Minggu itu juga buka Bu. Ya, oke. Itu saja Pak pertanyaannya Pak. Masih ada lagi? Terus yang kedua, istilahnya yang keliling itu jadwalnya kapan aja gitu. Oke. Anak saya kan seneng baca gitu loh. Seandainya minjem buku, apakah dulu seingat saya ada buku perpustakaan online. Kan gitu istilahnya daftar online, nanti diantar, nanti diambil lagi, bukunya dikembalikan. Terus Oke. mau nyetak buku kartu tanda anggota, monggo oke. untuk narasumber. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Ya, oke. Ada Pak Ari di kawasan Jokotole dekat-dekat sini aja ya. Ini Pak Ari ada Bu Kabit ya, Langsung Bu Kabit ke, yang Bu akan Kabit ya. menjawab karena ini yang mempunyai bidang perpustakaan, layanan perpustakaan. Silakan Bu Kabit. Bu Ani silakan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ari yang berada di Jokotole ya, Iya, Bu ya. Iya, boleh Kak langsung kami jawab. Jadi
pertanyaannya tadi jam berapa? Ya, untuk Sabtu Minggu. Untuk hari Sabtu Minggu dulu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sebelum masa pandemi ini memang untuk perpustakaan umum daerah Kabupaten Bangkalan itu jam operasionalnya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jam 8 pagi sampai jam setengah 4. Jam 12 kita istirahat, kemudian dari jam 1 buka lagi sampai jam 5 sore. Jam 5 sore, kemudian buka lagi jam 6 sore sampai jam 8 malam. Itu sebelum pandemi, Bapak. Sebelum pandemi. Nah, terkait dengan adanya pandemi kemudian diberlakukannya PPKM, ini jadwal operasional kami mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai jam 3 sore, Bapak. Begitu. Jadi kalau misalnya putra-putri Bapak ingin berkunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Bangkalan, jam operasionalnya jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi untuk anak sekolah mungkin mulai bisa berkunjung jam 1 sampai jam 3 sore. Kalau misalnya untuk anak Bapak misalnya kelas 1 SD atau kelas 2 SD mungkin bisa berkunjung sekitar jam 10 atau jam 11 siang. Monggo, siap kami melayani dengan sepenuh hati, Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi Bu, masalah untuk peminjaman buku keanggotaan. Apakah ada layanan online yang sekiranya nanti untuk meminjam diantar terus nanti waktunya mengembalikan diambil gitu? Apa ada layanan seperti itu? Selama masa pandemi kita ada yang namanya Halo Perpustakaan. Jadi kita menyediakan hotline di situ, nomor WA yang notabene di situ nomor WA dari Ibu Hania sendiri, Ibu Pustakawan. Jadi bisa langsung via WA. Via WA bisa langsung pemesanan buku, judul apa yang diinginkan. Kalaupun pengen membuat atau menjadi anggota perpustakaan, bisa juga menghubungi hotline tersebut. Bisa disebutkan untuk hotline-nya? Hotline-nya Bu Anissa, Bu Oh ya. Iya. Untuk Halo Pus, WA-nya 0823 3733 4557. Nanti dari situ bisa ditanyain mungkin mau pinjem buku apa atau mengenai apa permasalahan tentang perpustakaan, insya Allah kami berusaha untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Baik, Mitra. Termasuk juga untuk pembuatan kartu anggota kami juga melayani secara online. Baik, silakan untuk mitra atau masyarakat Bangkalan ya yang mungkin berminat untuk menjadi anggota di perpustakaan Bangkalan ataupun juga ingin pelayanan perpustakaan secara online bisa langsung menghubungi di hotline-nya Halo Pus ya 082337334557. Baik, tinggal sedikit lagi waktunya 2 menit lagi. Masih ada yang mau ditambahkan dari Bu Aisyah atau Bu Hani atau Bu Ani, silakan. Saya rasa sudah cukup ya. Panjang lebar. Ya, dan harapan kita bersama ya mudah-mudahan seluruh masyarakat Bangkalan juga minat bacanya juga akan meningkat dan yang pasti amin. Itu nanti harapan kami. Nanti pihak dari perpustakaan akan lebih memberikan inovasi-inovasi yang terbaru lagi untuk lebih memajukan dan membudayakan minat baca di Kabupaten Bangkalan pastinya. Baik Mitra, mungkin kali ini kita tutup untuk Talkshow edisi hari ini ya. Insya Allah ada pertemuan selanjutnya untuk dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan tapi dengan tema yang lain. Insya Allah kita ketemu di lain waktu juga ya. Terima kasih untuk hadirnya para ibu-ibu yang sudah hadir di studio dan kita bertemu di lain waktu insya Allah. Terima kasih juga untuk mitra SBFM yang sudah bergabung, yang sudah menyimak talkshow kita dari jam 9 tadi. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin pastinya. Baik, Septi juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda mitra dari 92,1 Suara Bangkalan FM. Ya, Bu Isa silakan. Ini
kami mempunyai salam ya, salam yang ada di Perpustakaan Bangkalan. Ada 2 salam, ya ini salam literasi untuk ya. Terus ada lagi salam arsip ya. Oke. Nah, saya akan yuk silakan. Salam literasi. 1, 2, 3 salam literasi. Indonesia membaca, Indonesia menulis. Oke, salam literasi Indonesia membaca, Indonesia menulis. Terima kasih Mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SBFM.